Beating up over the thing to remember. The scene starts to crumble to the sound of the drums. Oh boy, there ain't no need to fight the silent ring. It ain't no big thing, just show her a little Oke, selamat pagi anak-anak. Perkenalkan kami dari tim guru akuntansi manajemen. Saya Bapak Andreas Kempul, bisa dipanggil Bapak AS. Dan saya Bu Nolina Barus, bisa dipanggil Saya Resmina Utara, bisa dipanggil Bu Resmi. saya Juliana Rida, bisa dipanggil Juliana. Kali ini kita akan membahas materi balance scorecard. Simak videonya. Nanti di akhir video akan ada kuis. Halo, Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Mari kita simak video pembelajaran dari kami kelompok 5 tentang manajemen strategi balance scorecard. Selamat menyaksikan. Oke, baik, yang pertama itu lingkungan kerja perusahaan. Perencanaan dan penilaian kinerja manajemen yang hanya didasarkan pada aspek keuangan saja pada dasarnya disebabkan karena manajemen hanya berfokus pada pengelolaan aset berwujud atau tangible aset yang dimiliki oleh perusahaan. Pengelolaan tangible aset merupakan metode pengelolaan yang paling mudah dilihat karena aset yang dikelola adalah aset perusahaan yang bisa dilihat secara langsung, seperti yang tercantum dalam neraca. Jadi, pengelolaan aset berwujud ini merupakan standar minimal yang memang harus dicapai oleh manajemen perusahaan. Tetapi, memfokuskan perhatian hanya pada kekayaan berwujud yang dimiliki perusahaan akan mengakibatkan manajemen perusahaan hanya akan menggunakan sumber daya dan energi yang dimilikinya untuk pengelolaan jangka pendek. Faktor yang menentukan keberhasilan dan kesinambungan usaha sebuah perusahaan lebih ditentukan oleh faktor-faktor aset tak berwujud atau intangible asset. Yang pertama itu hubungan harmonis dan langgeng dengan pelanggan. Hubungan harmonis dan langgeng dengan pelanggan. Yang kedua, produk dan jasa inovatif serta kompetitif. Yang kedua, teknologi informasi dan komunikasi yang canggih. Yang keempat, keterampilan dan inovasi karyawan. Harta kekayaan tak berwujud seperti tercantum di atas sama sekali tidak terlihat dalam neraca perusahaan. Yang selanjutnya itu konsep dan definisi balance scorecard. Balance scorecard merupakan metode perencanaan dan penilaian yang mencakup 4 perspektif perusahaan, yaitu perspektif keuangan, perspektif pelanggan, perspektif proses dan bisnis internal, dan perspektif pembelajaran serta pertumbuhan. Balance scorecard menekankan perencanaan dan pengukuran keuangan serta non-keuangan yang merupakan bagian informasi bagi seluruh pegawai dari semua tingkatan organisasi. Tujuan perencanaan dan pengukuran dalam balance scorecard bukan hanya menggabungkan ukuran-ukuran keuangan dan non-keuangan yang ada saja, melainkan juga merupakan hasil proses atas bawah atau top down berdasarkan misi dan strategi dari suatu unit usaha. Dalam perkembangannya, balance scorecard menjadi alat manajemen kontemporer yang digunakan untuk mendongkrak kemampuan organisasi dalam melipat gandakan kinerja keuangan, karena pada dasarnya organisasi adalah institusi pencipta kekayaan. Penggunaan balance scorecard dalam pengelolaan menjanjikan peningkatan yang signifikan atas kemampuan organisasi dalam menciptakan kekayaan. Balance scorecard memperhatikan aspek-aspek keuangan dalam penilaian kinerja. Balance scorecard juga memperhatikan unsur intangible asset dalam penilaian kinerja. Balance scorecard merupakan kerangka kerja untuk mengintegrasikan berbagai ukuran yang diturunkan dari strategi perusahaan, yaitu ukuran kinerja keuangan masa lalu dan memperkenalkan pendorong kinerja keuangan masa depan yang meliputi perspektif pelanggan, proses bisnis internal, pembelajaran, dan pertumbuhan. Keempat aspek pendorong kinerja perusahaan tersebut diturunkan dari proses penerjemahan strategi perusahaan yang dilaksanakan secara eksplisit dan ketat dalam berbagai tujuan serta ukuran yang nyata. 4 ukuran dalam balance scorecard ini cukup komprehensif
untuk memotivasi eksekutif demi mencapai keberhasilan keuangan perusahaan yang bersifat lestari dan jangka panjang. Yang selanjutnya, manfaat dari balance scorecard. Balance scorecard telah banyak membantu perusahaan berhasil mencapai tujuannya. Keunggulan pendekatan balance scorecard dalam sistem perencanaan strategis adalah mampu menghasilkan rencana-rencana strategis yang memiliki karakteristik yang pertama, komprehensif, koheren, yang ketiga, seimbang, dan keempat, terukur. Salah satu bentuk pengukuran kinerja terpadu adalah balance scorecard. Balance scorecard tetap mempertahankan ukuran keuangan sebagai ringkasan penting kinerja material dan bisnis. Hanya ditambahkan seperangkat ukuran yang lebih luas dan terpadu yang mengaitkan pelanggan perusahaan saat itu, proses internal, dan sistem dengan keberhasilan keuangan jangka panjang. Balance scorecard melengkapi seperangkat all-around kinerja keuangan masa lalu dengan ukuran pendorong. Tujuan dan ukuran memandang kinerja perusahaan dari 4 perspektif: keuangan, pelanggan, proses, dan bisnis internal, serta pembelajaran dan pertumbuhan. 4 perspektif ini memberi kerangka kinerja bagi balance scorecard. Dibandingkan dengan keempat manajemen strategis umum yang telah digunakan oleh banyak perusahaan sebelumnya, balance scorecard memiliki beberapa keunggulan yang penting. Yang pertama yaitu penggunaan 4 perspektif yang tadi. Yang kedua, penggunaan indikator lead and lag. Yang ketiga, hubungan sebab akibat. Yang pertama yang tadi yaitu menerapkan 4 perspektif yang tadi, yaitu perspektif keuangan, pelanggan, proses bisnis internal, serta pembelajaran dan pertumbuhan. Yang kedua, penggunaan indikator lead and lag adalah pengukuran yang menjelaskan suatu telah terjadi, sedangkan indikator lead sebaiknya menceritakan sesuatu mengenai masa depan. Yang ketiga yaitu hubungan sebab akibat. Jika kita memiliki sejumlah indikator yang terkait dengan cara kinerja sekarang di mana satu indikator menjadi indikasi kinerja yang baik di masa depan dari indikator yang lain, maka kita telah membangun peta hubungan sebab akibat. Baiklah, selanjutnya perspektif balance scorecard. Terdapat 4 perspektif balance scorecard. Yang pertama, perspektif keuangan, di mana perspektif keuangan menetapkan tujuan kinerja keuangan jangka pendek dan jangka panjang yang mengacu pada konsekuensi keuangan global dari ketiga perspektif lainnya. Terdapat 3 perkembangan industri dalam perspektif keuangan, yaitu growth, sustain, dan harvest. Growth yaitu perusahaan harus melibatkan sumber daya yang cukup banyak untuk mengembangkan dan meningkatkan berbagai produk dan jasa baru, membangun dan memperluas fasilitas produksi, membangun kemampuan operasi, menanamkan investasi dalam sistem, infrastruktur, dan jaringan distribusi yang akan mendukung terciptanya hubungan dengan berbagai pihak, dan memelihara serta mengembangkan hubungan yang erat dengan para pelanggan. Yang kedua, sustain yaitu sebagai situasi di mana unit bisnis masih memiliki daya tarik bagi penanaman investasi dan investasi ulang, tetapi diharapkan mampu menghasilkan pengembalian modal yang cukup tinggi. Selanjutnya, harvest yaitu tahap di mana perusahaan ingin menuai investasi yang dibuat pada tahap sebelumnya. Dalam perspektif keuangan terdapat 3 aspek strategi yang dilakukan suatu perusahaan. Yang pertama, pertumbuhan pendapatan dan kombinasi pendapatan yang dimiliki organisasi bisnis. Yang kedua, penurunan biaya dan peningkatan produktivitas. Dan yang ketiga, penggunaan aset yang optimal dan strategi investasi. Yang kedua ada perspektif customer atau perspektif pelanggan. Perspektif customer dalam balance scorecard mengidentifikasi bagaimana kondisi customer dan segmen pasar yang telah dipilih oleh perusahaan untuk bersaing dengan kompetitor. Perspektif ini biasanya terdiri atas beberapa ukuran utama, yaitu yang pertama, kepuasan pelanggan, retensi pelanggan, akuisisi pelanggan baru, dan pangsa pasar. Yang pertama, kepuasan pelanggan yaitu tingkat kepuasan pelanggan terhadap pelayanan yang diberikan oleh perusahaan. Retensi pelanggan yaitu tingkat kemampuan perusahaan untuk mempertahankan hubungan dengan pelanggannya, yang mungkin seperti seberapa besar perusahaan berhasil mempertahankan pelanggan lama. Akuisisi pelanggan baru yaitu tingkat kemampuan perusahaan demi memperoleh dan menarik pelanggan baru dalam pasar.
Dan pangsa pasar yaitu meningkatkan di segmen sasaran menggambarkan sebagian besar penjualan yang dikuasai oleh perusahaan dalam segmen tertentu. Selanjutnya yang ketiga yaitu perspektif proses. Perspektif proses mencakup identifikasi proses yang diperlukan untuk mencapai tujuan pelanggan dan keuangan. Perspektif proses terdiri dari yang pertama proses inovasi, yang kedua proses operasi, dan yang ketiga proses pelayanan purna penjualan. Proses inovasi yaitu unit bisnis meneliti kebutuhan pelanggan yang sedang berkembang atau yang tersembunyi, dan kemudian menciptakan produk atau jasa yang akan memenuhi kebutuhan tersebut. Secara garis besar, proses inovasi dapat dibagi menjadi dua yaitu pengukuran terhadap proses inovasi yang bersifat penelitian dasar dan terapan, serta pengukuran terhadap proses pengembangan produk. Yang kedua, proses operasi yaitu langkah utama kedua dalam rantai nilai internal generik, di mana tempat produk dan jasa diproduksi dan disampaikan kepada pelanggan. Proses ini secara historis telah menjadi fokus sebagian besar sistem pengukuran kinerja perusahaan. Yang ketiga, pelayanan purna jual. Langkah utama ketiga dalam rantai nilai internal adalah pelayanan kepada pelanggan setelah penjualan atau penyampaian produk dan jasa. Pengukuran ini menjadi bagian yang cukup penting dalam proses bisnis internal karena pelayanan purna jual akan berpengaruh terhadap tingkat kepuasan pelanggan. Yang terakhir yaitu perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Perspektif ini mengidentifikasi infrastruktur yang harus dibangun perusahaan dalam menciptakan pertumbuhan dan peningkatan kinerja jangka panjang. 3 sumber utama pembelajaran dan pertumbuhan perusahaan adalah manusia, sistem, dan prosedur perusahaan. Dalam perspektif ini terdapat 3 dimensi penting yang harus diperhatikan untuk melakukan pengukuran, yaitu yang pertama kompetensi karyawan, yang kedua infrastruktur teknologi informasi, dan yang ketiga budaya organisasi. Kompetensi karyawan yaitu pengukuran terhadap kemampuan karyawan yang dilakukan atas 3 hal pokok yaitu pengukuran terhadap kepuasan karyawan, pengukuran terhadap perputaran karyawan dalam perusahaan, dan pengukuran terhadap produktivitas karyawan. Yang kedua, infrastruktur teknologi informasi, yaitu peningkatan kualitas karyawan dan produktivitas karyawan juga dipengaruhi oleh dukungan dari sistem informasi yang dimiliki perusahaan. Semakin mudah informasi diperoleh, semakin baik kinerja karyawan. Selanjutnya, budaya organisasi, motivasi, wewenang, dan pembatasan wewenang. Meskipun karyawan sudah dibekali dengan akses informasi yang begitu luas, tetapi apabila karyawan tidak memiliki motivasi untuk meningkatkan kinerjanya, maka semua itu akan sia-sia saja. Jadi perlu dilakukan berbagai tugas untuk meningkatkan motivasi karyawan dalam bekerja. Yang selanjutnya yaitu balance scorecard sebagai manajemen strategi. Dalam upaya mencapai tujuan organisasi, terdapat begitu banyak hal dan persoalan yang harus dikerjakan dengan serius oleh manajemen perusahaan. Balance scorecard membantu organisasi untuk menghadapi 2 masalah fundamental yaitu yang pertama, mengimplementasikan strategi dengan sukses, dan yang kedua, mengukur kinerja organisasi secara efektif. BSC atau Balance Scorecard adalah suatu mekanisme sistem manajemen yang mampu menerjemahkan visi dan strategi organisasi ke dalam tindakan nyata di lapangan. BSC adalah salah satu alat manajemen yang terbukti telah membantu banyak perusahaan dalam mengimplementasikan strategi bisnisnya. Tujuan dan ukuran dalam Balance Scorecard lebih dari sekedar sekumpulan ukuran kinerja keuangan dan non-keuangan khusus. Yang pertama yaitu memperjelas dan menerjemahkan visi serta strategi. Proses scorecard dimulai dengan tim manajemen puncak yang bersama-sama bekerja menerjemahkan strategi unit bisnis ke dalam berbagai tujuan strategis yang spesifik. Untuk menetapkan berbagai tujuan keuangan, tim ini harus mempertimbangkan apakah akan menitikberatkan pada pertumbuhan pendapatan dan pasar, profitabilitas atau menghasilkan arus kas atau cash flow. Nah, yang kedua,
mengkomunikasikan dan mengkaitkan berbagai tujuan serta ukuran strategis. Tujuan dan ukuran strategis balance scorecard dikomunikasikan ke seluruh organisasi melalui surat edaran, papan buletin, video, dan bahkan secara elektronis melalui jaringan komputer. Komunikasi tersebut memberi informasi kepada semua pekerja mengenai berbagai tujuan penting yang harus dicapai agar strategi organisasi berhasil. Beberapa perusahaan berusaha menguraikan ukuran strategis tingkat tinggi scorecard unit bisnis ke dalam ukuran yang lebih spesifik pada tingkat operasional. Nah, untuk yang ketiga yaitu merencanakan, menetapkan sasaran, dan menyelaraskan berbagai inisiatif strategis. Balance scorecard akan memberi dampak terbesar ketika dimanfaatkan untuk mendorong perubahan perusahaan. Untuk itu, para eksekutif senior harus menentukan sasaran bagi berbagai ukuran scorecard untuk 3 atau 5 tahun yang jika berhasil dicapai akan mengubah perusahaan. Nah, untuk terakhir yaitu meningkatkan umpan balik dan pembelajaran strategis. Proses manajemen yang terakhir menyertakan balance scorecard dalam suatu kerangka pembelajaran strategis. Proses ini adalah yang paling inovatif dan merupakan aspek yang paling penting dari seluruh proses manajemen scorecard. Proses ini memberikan kapabilitas bagi pembelajaran perusahaan pada tingkat eksekutif. Seri selanjutnya yaitu perencanaan yang terintegrasi. BSC atau Balance Scorecard dapat menjelaskan lebih lanjut tentang pencapaian visi yang berperan dalam mewujudkan pertambahan kekayaan tersebut sebagai berikut. Yang pertama, peningkatan laba melalui peningkatan penjualan. Tujuan suatu perusahaan didirikan adalah untuk menciptakan kekayaan. Untuk mencapai tujuan tersebut, perusahaan harus memiliki produk yang dapat dijual kepada masyarakat atau pelanggan. Pelanggan adalah sumber pendapatan perusahaan. Peningkatan penjualan produk perusahaan kepada pelanggan adalah langkah awal untuk mencapai tujuan perusahaan. Tetapi, hanya pelanggan yang puas yang bersedia membeli produk perusahaan, sehingga produk yang dihasilkan perusahaan harus mampu memenuhi harapan pelanggan. Yang kedua, peningkatan kepuasan pelanggan. Seluruh anggota manajemen suatu perusahaan harus memahami bahwa alasan keberadaan perusahaan adalah untuk mewujudkan harapan pelanggan terkait dengan produk yang dihasilkan. Perusahaan harus berupaya keras untuk bisa memenuhi harapan pelanggan terhadap produk yang dibelinya. Jika perusahaan mampu memenuhi harapan pelanggan, pelanggan tersebut diharapkan akan menjadi pelanggan yang loyal sehingga tercipta repeat order di masa mendatang. Jika pelanggan yang puas tersebut menjadi pelanggan yang loyal, maka penghasilan perusahaan akan meningkat dari waktu ke waktu. Nah, yang ketiga, peningkatan produktivitas dan komitmen karyawan sehingga meningkatkan cost effectiveness. Meningkatkan kemitraan yang saling menguntungkan antara perusahaan sebagai sebuah badan usaha dan para karyawannya akan mendorong proses produksi yang efisien serta efektif. Kemitraan yang menguntungkan akan meningkatkan kepuasan karyawan, dan karyawan yang meningkat kepuasannya akan meningkat pula tingkat produktivitasnya. Akan tetapi, selain membangun kemitraan yang menguntungkan, juga penuh sekali untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan karyawan, karena hanya melalui peningkatan kapabilitas karyawan, produktivitas perusahaan akan meningkat. Pelatihan dan pengembangan karyawan perusahaan menjadi program yang mutlak diperlukan. Konsep balance scorecard adalah suatu konsep pengukuran kinerja yang sebenarnya memberikan kerangka komprehensif untuk menjabarkan visi ke dalam sasaran-sasaran strategik. Nah, yang terakhir, kesimpulan. Balance scorecard merupakan alat untuk mengukur kinerja suatu organisasi, yang dimana balance scorecard sebagai penyeimbang dalam pengukuran kinerja seperti finansial dengan non-finansial, jangka pendek dan jangka panjang. Balance scorecard mempunyai peran penting terutama dalam strategi suatu organisasi, yang dimana visi dan misi suatu organisasi diterjemahkan ke dalam 4 perspektif, yaitu perspektif pembelajaran dan pertumbuhan, perspektif proses, perspektif pelanggan, dan perspektif keuangan.
Artinya, untuk mencapai visi dan tujuan suatu organisasi, maka keempat perspektif ini harus berhubungan satu dengan yang lain agar visi dan tujuan suatu organisasi dapat tercapai. Terima kasih. Baiklah, sekian dari presentasi kami mengenai manajemen strategi balance scorecard. Jika ada kesalahan kata ataupun kalimat, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih.